Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Azahra dengan NIM H540121033 akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan mengenai VAR. VAR atau Vector Autoregression adalah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan dinamis antar beberapa variabel waktu atau time series, di mana setiap variabel dijelaskan oleh nilai masa lalunya dan nilai masa lalu variabel lain dalam sistem. VAR penting untuk menganalisis keterkaitan antar variabel ekonomi atau keuangan secara simultan dan memprediksi nilai di masa depan, serta menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya atau impulse response variance decomposition. VAR digunakan oleh ekonom atau analisis keuangan, penelitian kebijakan, dan akademis untuk menganalisis sistem ekonomi multivariat seperti inflasi, suku bunga, dan GDP. VAR digunakan ketika ada lebih dari satu variabel time series yang saling memengaruhi dan ingin dianalisis secara bersama dalam suatu sistem dinamis. VAR diterapkan dalam penelitian ekonomi makro, keuangan, dan analisis kebijakan, misalnya oleh bank sentral, lembaga riset, dan universitas. VAR dibangun dengan menyusun sistem persamaan di mana setiap variabel menjadi fungsi dari leg-nya sendiri dan leg dari semua variabel lain. Estimasinya dilakukan menggunakan regresi OLS pada setiap persamaan. Output dapat digunakan untuk analisis prediksi, impulse response, dan variance decomposition. Oke, selanjutnya kita masuk ke demonstrasinya. Teman-teman bisa buka aplikasi RStudio-nya. Nah, di sini saya udah menulis R-script-nya untuk mempermudah. Jadi untuk langkah pertama teman-teman bisa ketik seperti di poin 1 sampai poin 4. Sebelum itu kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa diinstal dulu di package. Kalau udah teman-teman bisa langsung blok aja semuanya, kemudian kita klik run. Setelah itu teman-teman bisa ke file, kemudian ke import dataset. Setelah itu pilih yang from Excel. Nah, teman-teman klik browse dan cari di mana teman-teman menyimpan data yang teman-teman punya. Setelah itu klik open dan di name-nya kita ganti aja namanya data untuk mempermudah. Setelah itu klik import. Ini adalah data kita, teman-teman. Variabelnya adalah M1 dan Imani, di mana dari Januari 2009 sampai Desember 2012. Kemudian kita akan menghilangkan waktunya. Teman-teman bisa ketik seperti di poin 6, kemudian klik run. Setelah itu kita masukin di poin 7, di mana start data kita itu 2009 bulan 1 dan frekuensinya 12. Kemudian kita klik aja TS data. Berikut adalah data kita. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kita akan melihat plotnya. Teman-teman bisa ketik aja di poin 10. Kemudian kita akan cek stasionaritas. Teman-teman bisa ketik seperti di poin 12, kemudian klik run. Ini menunjukkan kalau misalkan data kita itu belum stasioner karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka itu kita harus differencing. Teman-teman bisa ketik seperti di poin 13. Nah, di sini hasilnya udah stasioner karena udah lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita cek di variabel satu lagi, yaitu belum stasioner juga. Maka dari itu kita harus differencing juga. Teman-teman bisa ngikutin aja seperti di layar. Kemudian klik run. Nah, dari sini menunjukkan kalau misalkan data kita ini udah stasioner. Jadi data kita ini stasioner reverse difference. Selanjutnya itu adalah uji VAR, di mana uji VAR ini digunakan ketika data kita itu tidak terkointegrasi. Teman-teman bisa ketik seperti di poin 17 sampai 19. Di poin 17 itu legs-nya maksimal 10. Tes data itu karena data kita tuh tadi namanya tes data. Kemudian teman-teman bisa langsung klik run aja. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan dominan 1, tapi kita pakainya 2 ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik run aja. Kemudian ini berikut adalah hasilnya, dan kemudian teman-teman bisa klik run lagi. Habis itu ke intes, teman-teman bisa ngikutin lagi dan menyesuaikan aja. Selanjutnya itu adalah uji cointest. Teman-teman bisa ketik kemudian dan menyesuaikan, kemudian klik run, dan ini adalah sumarinya. Hasil tesnya itu kurang dari 5%, jadi tidak terkointegrasi. Oke, selanjutnya itu uji VAR. Teman-teman bisa lihat di poin 24 dan 25. Kemudian klik run aja. Di sini p-value-nya itu 0,13, yang mana itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya itu uji normalitas, di mana hasilnya itu p-value-nya 0,7, yang mana itu lebih besar dari 0,05.
Selanjutnya itu uji root. Di sini tidak lebih dari 1, jadi cukup baik. Kemudian kita akan melihat plotnya, teman-teman bisa ngikutin dan klik run. Ini adalah hasil plotnya, teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian kita akan uji IRF. Teman-teman bisa namain data kita itu IRF 1. Teman-teman bisa ngikutin aja. Karena di sini saya menggunakan 2 variabel, jadi cukup seperti ini. Nah, ini adalah plotnya. Ini menunjukkan respons variabel M1 terhadap kejutan 1 unit pada variabel Imani. Terjadi respon positif langsung dari M1 terhadap shock pada Imani. Ini terlihat dari lonjakan awal pada periode 0 sampai 1. Dampak positif berangsur menurun tetapi tetap signifikan selama beberapa periode. Kemudian juga confidence interval menunjukkan bahwa respon ini statistik signifikan. Kemudian setelah sekitar periode kelima, efeknya mulai stabil dan menunjukkan efek jangka pendek dari Imani terhadap M1. Selanjutnya teman-teman bisa ketik seperti di poin 33 dan 34. Kemudian teman-teman bisa langsung klik run aja. Ini adalah hasilnya. FFID for Imani menunjukkan seberapa besar proporsi variasi kesalahan prediksi dari Imani yang dijelaskan oleh Imani sendiri dan M1. Kemudian, hampir seluruh variasi Imani dijelaskan oleh dirinya sendiri pada semua horizon waktu. Kontribusi M1 terhadap variasi Imani sangat kecil atau bahkan mendekati 0. Artinya Imani bersifat cukup eksogen, pergerakannya lebih ditentukan oleh faktor-faktor internal sendiri, bukan oleh M1. Kemudian FFID for M1 itu menunjukkan proporsi variansi kesalahan prediksi dari M1 yang dijelaskan oleh M1 sendiri dan Imani. Interpretasinya itu sebagian besar variasi M1 dijelaskan oleh dirinya sendiri, namun kontribusi Imani terhadap variasi M1 lebih terlihat sekitar 10-15% dibandingkan kontribusi M1 terhadap Imani. Ini menguatkan hasil IRF sebelumnya. Imani memberi pengaruh pada M1 meskipun dominan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.